Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom kepada keluarga besar Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dari Medan sampai dengan ke Papua. Sekalipun saat ini kita masih harus beribadah secara online dan beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Di masa sekarang ini, mari kita mencari Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan bagi kita. Mari kita dengan sikap hormat, kita datang memuji Tuhan, memuliakan dan menyembah Tuhan Allah kita. Dan biarlah setiap bagian daripada ibadah kita pada pagi hari ini menjadi kesempatan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhanlah yang memberkati hidup kami 1 minggu yang lalu. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami, tetapi kami tahu ada tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, menolong kami, memampukan kami melewati hari demi hari. Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang membenci dosa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami memuji Tuhan, sebelum kami mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan ampuni kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kesombongan kami ya Tuhan, keangkuhan kami. Mungkin pada pagi hari ini juga kami datang dengan kebencian, kekecewaan dan sakit hati. Tuhan tolong kami. Ampuni kami, tolong kami untuk bisa beribadah. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap para pelayan Tuhan yang hari ini akan melayani. Biarlah anugerah berkat Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Mari jemaat sekalian dengan tetap berdiri. Bagi setiap kita dari abad ke abad
kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Selamat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat sekalian kita datang, kita hampiri tahta Tuhan pada pagi hari ini. Kita bawa diri kita bawa sembah kita bawa puji kita. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Terima kota kepadanya, puji dan kasih-Nya. Terimalah Tuhan sembah dan puji setiap kami Tuhan. Dari kedalaman hati kami sungguh rindu Tuhan. Kita katakan sekali lagi, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati gantiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Kita katakan beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, Kau sungguh mulia Tuhan. Mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Mari kita katakan haleluya, haleluya. haleluya, Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sungguh Tuhan, kami benar-benar rindu Tuhan. Lawatlah kami satu persatu Tuhan. Terimalah hormat kami dan pujian kami Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta.
besar, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Namamu terbesar, Raja di atas segala raja. Sudah selayaknya kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi kita katakan haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hati kami Tuhan, Engkau hanyalah satu-satunya Tuhan di dalam hidup setiap kami. Mari kita katakan, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang hidup, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ini janji kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mempunyai hidup baru setelah kami mengenal Engkau, karena Engkaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang hidup Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku Kau keyakinanku Tuhan. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami merasa lemah Tuhan, tetapi kami tahu kami punya Allah yang dahsyat Tuhan, karena Kaulah alasan untuk kami hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ini janji setiap kami Tuhan. Ku tahu sungguh
anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami datang membawa hati setiap kami, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Kami hanya mau hidup bagi-Mu. Yesus, Kau kebenaran, Ya Tuhan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia boleh mengatakan kami berbeda, Tuhan, tetapi kami bersyukur kami berbeda karena Engkau, Tuhan. Engkau alasan buat kami hidup, Tuhan. Kau Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ini janji kami Tuhan. Berikan kekuatan buat setiap kami Tuhan, supaya sampai selama-lamanya kami hidup bagi-Mu Tuhan. Mempertahankan Tuhan rasa percaya kami ke dalam Tuhan. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kasih yang di surga, terima kasih. Demikian pujian dan sembah yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Dan sebentar kami mau mendengarkan sabda-Mu. Mohon untuk hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Menolong kami untuk mengerti. Dan kiranya Allah Roh Kudus mendorong, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan, ini yang menjadi seluruh doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Senang saya, penginjil Wilfried Johansen, bertemu dengan Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang satu tema yang saya beri nama The Well-Dressed Christians. The Well-Dressed Christians. Saya sedang mau berbicara apa? Tetap Bapak Ibu mohon bersabar, kita akan buka firman Tuhan, hanya satu ayat hari ini yang terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semuanya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekitar tahun 2006, kalau saya tidak salah, sebagaimana yang dilansir oleh laman Detik Hot, di sana tertulis masuk istana Wapres Ungu diusir. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, Ungu, salah satu band papan atas di negeri ini, pada saat itu diundang oleh Wakil Presiden Yusuf Kala untuk menerima penghargaan berkenaan dengan Hari Raya Sumpah Pemuda. Ya, di antara para selebritis ada juga grup band papan atas yang lain seperti Coklat dan ada beberapa yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya senang sekali segenap personil grup band Ungu ini bersuka cita ketika mendapatkan undangan ini. Jadi mereka datang, bahkan mereka menyewa jas untuk tampil prima di acara tersebut. Tetapi ketika hendak memasuki pelataran dari istana kepresidenan, pasukan Pampres, pasukan Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden mengusir semua personel band Ungu ini. Kenapa? Karena walaupun mereka mengenakan jas, tetapi mereka mengenakan celana jeans. Dan itu dianggap tidak sesuai dengan protokol dari istana kepresidenan. Mereka semuanya menggerutu, kecewa, dan sempat diwawancarai oleh media. Mereka mengatakan bahwa jas yang mereka sewa ini juga cukup mahal, tetapi apa daya, mereka tetap harus pulang karena mereka tidak memenuhi protokoler istana presiden. Betapa berbusana itu penting. Itulah hal yang sebenarnya mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bahwa ada etika di dalam berpakaian atau berbusana.
Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu mungkin setuju dengan sebuah kalimat, sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata begini ya. Ungkapan dalam bahasa Inggris itu, clothes say a lot about a person. Busana itu berbicara banyak tentang seseorang. Ya. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu melihat orang dengan busana seperti ini? Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Di sebelah kiri ya, sebelah kiri saya, ujung sebelah kiri begitu, ada tulisan think less, to bit more. Ada seseorang wanita yang mengenakan baju, kurangi berpikir, perbanyak kebodohan. Lucu ya, ada orang yang memakai baju seperti itu. Atau pria yang sedang duduk itu, dia mengenakan kelihatan seperti sweater dengan tulisan leave me alone. Biarkan saya sendiri. Antisosial ya Bapak Ibu. Busana atau baju yang dikenakan seseorang banyak berbicara tentang orang yang mengenakannya. Bahkan seorang penulis terkenal, ya, penulis terkenal dunia, Mark Twain berkata begini Bapak Ibu. Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society. Busana itu menjadikan seseorang, ya. Orang yang telanjang hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali pengaruh di dalam masyarakat, ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, ada istilah yang berkata begini, dress for success. Ada korelasi antara berbusana dengan sukses seseorang Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu bisa di layar, ada aturan yang harus dilakukan, do dan don'ts begitu ya. Yang harus dilakukan misalnya, apalagi untuk profesional yang kerja di perkantoran, hindari menggunakan perhiasan yang berlebihan, ya. Kemudian miliki baju, kenakan baju yang berwarna netral, ya. Dan kemudian yang jangan dilakukan adalah potongan rambut yang acak-acakan, menggunakan sendal atau sepatu terbuka. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mau menyampaikan sebuah berita yang lain ya, kisah yang lain yang menarik. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar, ada seorang selebritis di negeri ini yang bernama Nindi Harsono. Mungkin tidak semua kita kenal ya. Nindi Harsono ini sempat viral beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan kostum yang dia pakai. Kenapa? Jadi saat itu Nindi Harsono menghadiri pesta ulang tahun dari pasangan Krisdayanti dan Raul Lemos, ya. Nah, Nindi Harsono datang dengan mengenakan pakaian tidur, piyama begitu ya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, harga daripada piyama itu tidak main-main Bapak Ibu, 12 juta rupiah. Tetapi tampilan tampilan Nindi di Instagram itu disambut miring oleh para netizen, begitu ya. Intinya mereka menyampaikan bahwa Nindi tampil hadir di pesta ulang tahun tidak dengan baju yang sepantasnya. Nah, nyinyiran daripada netizen itu sempat dibalas oleh Nindi, begitu ya. Dan dia menunjukkan dokumentasi dari beberapa foto selebritis di luar negeri yang juga tampil dengan mengenakan piyama. Tetapi intinya itulah, masalah berbusana bisa menimbulkan sesuatu jika sangat berbeda, sangat di luar kewajaran. Bapak Ibu saudara sekalian, memang berbusana itu juga ada fashionnya ya, ada model maksudnya. Lain dulu, lain sekarang. Jika zaman dahulu tahun 70-an celana cutbray ya, itu begitu in. Nah, sekarang hari-hari ini tentu tidak sesuai. Saat ini para pria lebih suka menyukai celana yang model slim fit begitu ya, yang lebih mengecil. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan suatu outfit yang tidak lekang dimakan zaman. Ya. Suatu outfit yang harusnya dipakai oleh yang percaya. Dan seperti yang saya katakan tadi, tidak lekang dimakan zaman, artinya bisa digunakan di abad pertama dan abad 21 ini, Bapak Ibu. Kita kembali ke ayat yang kita baca tadi ya, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Dalam bahasa Inggris ayat ini berkata begini, therefore at God's chosen people, ya.
Itu kalau Bapak Ibu lihat di layar itu diberi penekanan. Holy and dearly love, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, berkenaan dengan ayat yang kita baca bersama ini, saya mau terlebih dahulu menyampaikan latar belakang atau konteks di mana ayat ini disampaikan. Bapak Ibu, kitab Kolose atau surat Paulus kepada jemaat di Kolose adalah surat yang dibuat oleh Paulus untuk menjawab kebutuhan jemaat di Kolose yang pada saat itu sedang menghadapi tantangan dirasuki oleh ajaran palsu, ya, bidat, pengajaran yang salah, yang menentang, yang mengingkari dari keunggulan Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat di Kolose ini atau gereja di Kolose ini tidak didirikan oleh Rasul Paulus sendiri, tetapi didirikan oleh Epafras, salah satu murid Paulus, ya, yang kemudian mendirikan jemaat di Kolose. Tetapi kemudian dalam perkembangannya ada ajaran baik dari Yahudi maupun Gnostik yang menentang, mengingkari keunggulan atau supremasi Kristus Yesus. Epafras menjadi kewalahan, kemudian dia mendatangi Paulus di Roma yang saat itu sedang dipenjara, begitu. Dan ketika menyampaikan masalahnya, Paulus merasa harus mengajar jemaat di Kolose, memberikan jawaban, sehingga dia membuat surat kepada jemaat di Kolose yang kemudian dititipkan lewat Tikhikus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau kembali ke ayat yang tadi. Ayat tadi itu bisa sebenarnya dibagi menjadi dua bagian, ya Bapak Ibu. Bagian yang pertama saya mau bahas terlebih dahulu, ayat yang ke-12a, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat itu berbunyi begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Bapak Ibu saudara sekalian, bagian pertama daripada ayat ini sungguh-sungguh powerful, ya, sungguh-sungguh luar biasa. Mengapa? Di situ ada 3 kata penting yang seharusnya kita bisa kenali. Pilihan, dikuduskan, dan dikasihi. Ya. Jadi kenakan kepada diri kita. Orang percaya itu Bapak Ibu, kita ini adalah pilihan Allah, dipilih oleh Allah. Dikuduskan oleh siapa? Dikuduskan oleh Allah. Dan apa? Dikasihi oleh Allah. Nah, ketiga kata itu menunjukkan tindakan atau kerja daripada Allah, bukan manusia. Jadi betapa mulianya manusia itu di dalam Kristus. Ketika orang percaya kepada Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru, di mana kita orang percaya, kata firman Tuhan, dipilih, dikuduskan, dan dikasihi. Ya, sebenarnya kata-kata ini sebelumnya lebih ditujukan kepada orang Israel, umat Israel. Ya, tetapi sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu, surat kepada jemaat di Kolose ini, jemaat di Kolose itu kebanyakan adalah bukan orang Yahudi atau istilahnya Gentiles. Jadi artinya apa? Tidak ada lagi the most favorite nation, ya, bangsa yang menjadi favorit Allah. Tidak. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, apakah dia orang Yahudi, apakah dia bukan orang Yahudi, semuanya menjadi satu di dalam Kristus. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Allah mengutus anaknya yang tunggal itu, Kristus, mati buat kita. Kita dipilih, kita dikuduskan, kita dikasihi. Nah, kalau jika sudah seperti itu status kita, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi surat kepada jemaat di Kolose itu bukan saja untuk memberantas ajaran palsu, ya, sebagai argumentasi Paulus untuk memberantas ajaran palsu yang berbahaya di Kolose, tetapi juga untuk menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru di dalam Kristus dan tuntutannya pada orang percaya. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua, Bapak Ibu, ya. Bagian yang kedua, Alkitab kita, ayat kita hari ini berkata begini. Clothe yourself with compassion,
kindness, humility, gentleness, and patience. Jadi artinya apa? Setelah kita dipilih, dikuduskan, dikasihi oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kata Alkitab, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada kata yang penting di sini kalau Bapak Ibu lihat di layar itu dalam bahasa Inggris, ada frasa yang penting yaitu clothe yourself. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah kenakanlah. Kenakanlah apa Bapak Ibu? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah. Bapak Ibu, kenakanlah di sini adalah suatu bentuk kata yang bersifat imperatif, perintah ya Bapak Ibu. Jadi sifatnya adalah harus dilakukan, bukan ya kalau saya mau atau kalau saya menolak ya tidak apa-apa. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Sifatnya harus dilakukan. Dikenakanlah. Siapa yang mengenakannya Bapak Ibu? Kita orang percaya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ada 5 hal yang harus kita kenakan. Outfit atau busana, baju yang kita pakai ya Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Menarik sekali, kelima sifat ini Bapak Ibu berbicara tentang relasi antara orang percaya dengan sesamanya, betul? Tidak dicantumkan di situ, begitu ya. Kenakanlah kepintaran, kenakanlah keperkasaan, kenakanlah kegesitan. Tidak ada disebutkan di situ suatu sifat yang berkenaan dengan diri sendiri, tidak. Kekristenan berbicara tentang hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan baju yang pertama, ya. Baju yang pertama yang harus kita kenakan adalah belas kasihan. Bapak Ibu, gambar di layar ini berbicara tentang Kaisar Nero yang menggunakan manusia sebagai obor hidup, ya. Nero adalah salah satu kaisar di Roma yang dikenal sangat kejam. Sama berbicara bahwa belas kasihan adalah sesuatu yang langka di dunia kuno, Yunani dan Romawi pada saat Alkitab sedang ditulis. Seakan-akan pada zaman dunia kuno itu, dunia itu adalah milik segelintir orang, yaitu pria dengan kemacuannya, dengan jabatan tinggi yang disandangnya. Tidak ada tempat buat lansia, buat wanita, buat orang bodoh, sakit, begitu, apalagi budak. Tidak ada. Dan kemudian Kristus datang ke dunia, kekristenan muncul. Dan yang ditawarkan adalah compassion, ya, atau belas kasihan. Dan kemudian budaya berubah. Rumah sakit didirikan. Ada logo palang merah, salib. Dan kemudian panti jompo didirikan. Ya, panti asuhan didirikan. Semuanya karena ada belas kasih dari antara komunitas Kristiani. Belas kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyukai quotes dan ada quotes yang mau saya sampaikan pagi ini. Yaitu seorang yang bernama Rick Warren. Kita banyak tahu ya. Seorang pendeta terkenal dari Saddleback. Beliau sempat berbicara tentang belas kasihan, begitu ya, soal compassion. Beliau berbicara begini, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Budaya kita menerima 2 kebohongan besar. Yang pertama adalah jika Anda tidak setuju dengan gaya hidup orang lain, maka Anda harus takut atau harus membenci mereka. Yang kedua, mengasihi seseorang artinya kita akan setuju dengan apapun yang mereka lakukan dan percayai. Dua-duanya salah. Karena kita tidak bisa mengkompromikan keyakinan kita dengan alasan berbelas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maksudnya apa? Belas kasihan itu artinya jika ada orang yang berbeda dengan kita tidak harus membencinya. Kita harus tetap mengasihi, berbelas kasihan. Tetapi berbelas kasihan juga bukan berarti mengiyakan semua hal yang buruk yang mereka lakukan. Nah ini kata-kata ini baik sekali untuk kita renungkan hari-hari ini. Dengan alasan berbelas kasihan, kita sudah membiarkan banyak orang jatuh dalam dosa. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua,
Outfit yang kedua yang bisa kita kenakan adalah kemurahan, atau dalam bahasa Yunaninya adalah Kristotes. Kristotes diyakini sebagai kebajikan manusia yang menganggap milik sesamanya sama pentingnya seperti miliknya sendiri. Ya, seorang pujangga besar kuno yang bernama Josephus, dia adalah seorang pujangga kelahiran Yahudi Roma, menggunakan atau merujukkan kata Kristotes ini kepada tindakan yang dilakukan oleh wanita yang mengurapi Yesus. Bapak Ibu bisa tahu ya, kisahnya wanita itu yang merasa tidak layak itu tahu bahwa Yesus akan mati dan dia mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dia mengumpulkan uang dan memberi pemberian yang terbaik, minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya, dipecahkan untuk mengurapi Yesus. Dan menurut Josephus itulah sebenarnya kemurahan yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang penafsir Alkitab terkenal yang bernama William Barclay berkata begini, banyak orang dibawa ke gereja bukan karena argumentasi teologis, tetapi lebih karena kebaikan daripada orang-orang Kristen yang mengasihi. Ya, kemurahan orang-orang Kristen yang mengasihi. Jadi Bapak Ibu, ada banyak orang dibawa Kristus itu bukan karena perdebatan teologis, tetapi karena apa? Karena ada kemurahan, ada kindness dari orang-orang percaya. Lalu outfit yang ketiga yang mau saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan juga adalah kerendahan hati, atau dalam bahasa Yunaninya tapainosfrosune. Nah, menarik sekali bahwa dalam bahasa Yunani klasik itu tidak ada kata untuk kerendahan hati yang tidak berbau perbudakan. Ya. Jadi dalam budaya Yunani kuno itu, rendah hati itu adalah sesuatu yang identik dengan budak. Ya, budak harus rendah hati, harus merendahkan diri karena budak, begitu ya. Semua haknya sudah hilang. Tetapi kekristenan datang, Yesus datang ke dunia ini mengajarkan bahwa Dia yang adalah Allah mau turun ke dunia ini demi orang berdosa, dan itu adalah kerendahan hati yang sejati. Seorang hambanya yang terkenal, Billy Graham, berkata begini, Allah mengukur manusia lewat tindakan kerendahan hati yang terkecil, bukan dari kebesaran pencapaian mereka atau ukuran daripada kapabilitas mereka. Bapak Ibu, kita dinilai oleh Tuhan oleh tindakan kerendahan hati yang bahkan yang paling kecil sekalipun, bukan dari kebesaran pencapaian kita atau kapabilitas kita sebagai pelayan Tuhan atau orang percaya. Dan kemudian yang keempat Bapak Ibu, kelemah lembutan, gentleness, atau juga ada yang menyebutnya meekness. Dalam bahasa Yunaninya adalah praotes. Seorang filsuf Yunani terkenal, Aristoteles, berkata begini, yang dimaksud dengan praotes itu adalah kebahagiaan yang ada di tengah-tengah. Antara apa? Antara yang terlalu banyak dan terlalu sedikit marah. Jadi kalau ada terlalu banyak marah di sebelah sini dan ada terlalu sedikit marah di sini, namanya praotes, itu di tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan orang yang memiliki praotes, bukan protes ya Bapak Ibu, praotes, kelemah lembutan. Orang yang memiliki kelemah lembutan adalah orang yang dapat mengendalikan diri. Kenapa? Karena ia dikendalikan oleh Allah, sehingga ia selalu menjadi marah pada saat yang tepat dan tak pernah marah pada saat yang tidak tepat. Bapak Ibu, seorang maestro pemuritan terkenal abad 20 yang bernama Jerry Bridges berkata begini Bapak Ibu. Gentleness, kelemah lembutan adalah suatu tindakan aktif yang melukiskan sikap di mana kita seharusnya memperlakukan orang lain. Dan kelemah lembutan juga adalah suatu tindakan pasif yang melukiskan respon yang seharusnya ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak seharusnya. Jadi itulah yang namanya kelemah lembutan Bapak Ibu. Dan kemudian saya mau akhiri, bagian kelima, busana yang kita harus kenakan sebagai orang percaya adalah kesabaran. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah makrotumia.
Tidak. Apa yang dimaksud dengan kesabaran? Kesabaran adalah tidak menjadi putus asa ketika kita sedang menghadapi masalah yang besar. Saya tahu hari-hari ini di masa pandemi seperti ini, tidak sedikit dari kita yang sedang mengalami masalah yang pelik besar. Beberapa dari kita harus bergumul dengan berhenti dari pekerjaan, masalah bisnis, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sakit atau mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi karena terkena virus corona. Rick Warren berkata begini, passion, kesabaran adalah suatu bentuk iman. It's a form of faith. Kesabaran berkata, I trust God. Saya percaya Allah. I believe that God is bigger than this problem. Saya percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang saya alami. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah kelima outfit yang harus kita kenakan sebagai orang percaya. Sebagai orang yang sudah dikasihi, dipilih, dikuduskan, kenakanlah pakaian itu. Dan kita akan dipandang sebagai orang Kristen yang siap menjadi berkat buat orang lain. Punya pengaruh dan enak untuk dilihat. Karena fashion kita, busana kita itu tidak akan lekang dimakan zaman. Saya mau mengajak kita semuanya untuk sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar. Kami memohon ya Allah supaya di tengah-tengah keterbatasan penyampaian firman ini, keterbatasan daripada hamba-Mu, kiranya firman yang disampaikan boleh menjamah, boleh menolong setiap kami, menghiburkan, menguatkan, membantu kami untuk hidup makin berkenan kepada Tuhan. Tolong hamba-Mu juga yang menyampaikan untuk bisa menjalani firman yang sudah hamba khotbahkan. Berkati setiap saudara-saudari, Bapak Ibu, semuanya yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, dari Pulau Sumatera hingga Papua. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Allah untuk firman yang kami dengar pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami yang sedang bergumul dengan virus COVID-19. Dan pemerintah pada saat ini juga sedang berusaha mencari vaksin daripada COVID-19 ini. Tolong Tuhan, berikan hikmat bijaksana dan juga kepada setiap masyarakat, dan terutama kami sebagai jemaat Tuhan adalah orang-orang yang terdepan di dalam menjaga kesehatan, di dalam menjaga kebersihan. Bahkan gereja Tuhan juga melaksanakan protokol kesehatan di dalam ibadah. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pengurus daripada sinode, untuk ketua sinode, untuk sekretaris dan staf sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan memberkati akan pelayanan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga menolong mereka, memberikan pandangan-pandangan, ide-ide, inovasi untuk terus Gereja Kristen Kalam Kudus diberkati dan memberkati berbagai daerah. Mengembangkan pelayanan-pelayanan yang ada, yang harus kami kembangkan sebagai panggilan Kristus, sebagai murid Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk kesatuan daripada gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia,
Biarlah setiap kami, keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat berdampak dan boleh menjangkau jiwa ya Tuhan bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada akhirnya kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang beribadah. Mungkin mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka sedang terbaring sakit Tuhan. Tetapi biarlah iman mereka tetap dikuatkan, pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga untuk pergumulan setiap jemaat kami ya Tuhan. Mungkin pada saat ini mereka sedang bergumul di dalam ekonomi mereka, sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka, mereka kehilangan usaha mereka. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang melihara hidup kami, Engkaulah yang membukakan tingkap-tingkap langit untuk kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ketika kami akan berjalan seminggu mendatang untuk kami menjalani kehidupan ini, kami tahu ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Dan kami mau hidup menjadi berkat, menjadi murid Kristus yang sejati. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang berada dimanapun, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang sempurna dari Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk untuk jemaat sekalian. Silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan dimanapun berada, saya mengingatkan bagi setiap jemaat yang rindu untuk mendukung pelayanan Tuhan, diharapkan dapat memberikan persembahan baik langsung ke kotak persembahan yang ada di TU gereja atau di gereja masing-masing, ataupun bisa mentransfer ke rekening gereja masing-masing. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.